Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, thumma amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam segala hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semuanya insyaallah ya rabbal alamin. Ini anak enggak bisa masuk, Pak. Enggak bisa masuk ke ini, ke Zoom-nya. Koneksi internetnya Bisa Pak ya sini. Enggak bisa masuk. nggak bisa. Iya, tapi yang lain Saya masuk, Pak. not valid ID katanya. Not valid ID. Join meetingnya. Linknya udah berubah. Oh iya sebentar. Yang anak klik yang join meeting. Nah itu. Yang anak pakai yang join meeting yang dulu tuh. Oh udah. Udah. Launch meeting. Sebentar coba. Alhamdulillah. Allah barik. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah untuk pagi ini yang kita bahas adalah di terjemahan yang halaman 19 insyaallah dari kitab Ad-Dawa wa Da. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini beliau mengatakan wa min anfa'il adwiyati al-ilhahu fid du'a. Dan di antara obat yang paling bermanfaat itu adalah al-ilhahu fid du'a. Terus menerus dalam sebentar. Allah barik fik. Bismillah. Sudah masuk? Alhamdulillah. Di antara obat yang paling bermanfaat itu adalah terus-menerus dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak cukup sekedar dibaca sekali ataupun minta sekali kemudian selesai urusan, enggak, tetapi adalah al-ilhahu fid du'a. Di sini beliau menyebutkan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah rahimahullah dalam kitab sunannya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad beliau mengatakan man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Kenapa pertanyaan di sini pertanyaannya? Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala sampai murka di saat ada seorang hamba yang dia tidak mau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala itu dia memiliki segala-galanya. Apapun yang diberikan oleh Allah ataupun apapun yang dimiliki oleh umat manusia, semuanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Harta benda yang dia miliki, nyawa, iman, keluarga, kesehatan, mobil, rumah, segala-galanya yang dimiliki oleh umat manusia pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di saat ada sebagian di antara mereka perlu sesuatu, sedangkan sesuatu tersebut akan terselesaikan di saat Allah Subhanahu wa taala yang menanganinya.
Kemudian kok malah ada seorang hamba yang dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan murka. Allah Subhanahu wa taala akan murka. Biasanya kalau kita umat manusia ini, kalau kita itu tidak minta sesuatu kepada orang lain, ini biasanya memang kita nggak perlu sesuatu tersebut. Saat ditanya, antum kenapa kok nggak minta bantuan kepada si fulan, maka akan dibilang, anak nggak perlu bantuannya, nggak perlu bantuannya. Kenapa? Kan di situ ada dia punya sesuatu ini. Kenapa antum nggak minta kepada dia? Anak nggak perlu. Bagaimana mungkin anak minta kepada dia? Sehingga saat ada seorang hamba yang dia itu tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dia memiliki segala-galanya, maka bisa diartikan bahwa hamba ini dia secara nggak langsung tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba secara nggak langsung dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah punya segala-galanya. Segala solusi berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang diperlukan oleh umat manusia dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada seorang hamba yang dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah letak kenapa Allah Subhanahu wa taala dia akan murka kepada seorang hamba di saat hamba tersebut tidak meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kebalikannya atau mafhum mukhalafahnya, kalau seorang hamba itu dia rajin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atau yulhiyu fi du'aihi, dia minta terus-terusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun toh doa yang dia panjatkan itu sama doa yang dibaca hari ini ataupun pada sholat subuh tadi itu, ataupun habis sholat subuh misalnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun doa nanti yang kita baca di saat habis sholat zuhur. Ataupun misalnya di saat hari Jumat kita punya doa-doa khusus misalnya yang terus kita baca, yang terus kita ulang. Kemudian setiap Jumat kita ulang lagi. Di saat malam juga kita ulang lagi. Yang model-model semacam ini, walaupun toh doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sama. Kalau tadi itu ada seorang hamba yang dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghdab alaihi, Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Artinya kalau hamba ini dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengulang-ulang doanya, meminta-minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala, mengibah-ibah terus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha. Allah Subhanahu wa taala akan ridha. Karena kenapa? Ada seorang hamba dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan murka. Otomatis di saat ada seorang hamba dia itu rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah memberikan ridhonya. Karena secara langsung ataupun secara enggak langsung ya ikhwah Bapak Ibu sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita itu rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengakui tentang rububiyah dan juga uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah menciptakan alam semesta, memberikan rezeki pada umat manusia, mengatur segala-galanya, berarti itulah sifat Rabb rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat ada seorang hamba dia itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah kita itu telah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah kita, sehingga kita mau meminta kepada dia. Sehingga dengan demikian ya ikhwah sekalian, di saat ada seorang hamba dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan memberikan ridhonya kepada orang tersebut. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah SWT sebagai hamba-hambanya yang tidak pernah henti-henti, tidak pernah bosan untuk terus memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta saja, kita enggak berat. Tidak akan lagian kan kalau kita berdoa kepada Allah SWT biasanya yang nggak akan lama-lama, 10 menit, 5 menit, nggak jadi masalah. Intinya bukan masalah lama ataupun pendeknya doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT. Intinya adalah kekhusyuan yang kita panjatkan kepada Allah SWT, ataupun kita faham arti yang kita baca dari mungkin doa yang kita baca saat itu. Kalau misalnya mungkin kita belum hafal doa dalam bahasa Arab, jadi masalah doa dalam bahasa Indonesia. Allah mengetahui semua bahasa. Kalau Allah sudah mengetahui, Allah mengetahui semua bahasa. Dan dia kata Nabi Muhammad SAW adalah innallaha hayyun karim yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilayya yadayhi
yuraddahu masifran khaibatain kama qala alaihi salatu wasalam. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu dia adalah Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha malu, Tuhan yang maha dermawan. Dia itu kalau melihat seorang hamba dia mengangkat tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu malu kalau tangan tersebut dibalikkan begitu saja tanpa ada pengabulan doanya. Oleh karena itu ya ikhwah sekalian, walaupun saat ini misalnya doa kita seakan belum dikabulkan oleh Allah SWT, maka insya Allah sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa kalau seorang hamba itu dia berdoa, maka nanti akan ada salah satu di antara tiga hal. Ada kalanya doa kita dikabulkan oleh Allah SWT saat berada di dunia, ataupun nanti hal yang lebih buruk akan dihindarkan oleh Allah SWT. Sedangkan kemungkinan yang ketiga, kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala saat nanti berada di akhirat. Ada suatu hadis yang sahih diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis sahih dalam riwayat Tirmidzi. Al-Imam Tirmidzi beliau mengatakan bahwa hadisnya adalah hadis hasanun sahihun. Ini pesan Nabi Muhammad SAW terhadap sahabat Ibnu Abbas. Di antaranya adalah idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti langkah ataupun step yang pertama di saat kita punya suatu permasalahan, di saat kita ingin sesuatu yang belum kita miliki misalnya, maka pertama-tama yang kita minta terlebih dahulu adalah Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lain. Di saat kita itu ada masalah keluarga, masalah dalam tempat kerja, maka terlebih dahulu kita minta kepada Allah SWT untuk diberikan solusi. Kenakalan anak-anak kita, istri kita, mungkin kalau istri adalah suaminya, ataupun mungkin masalah-masalah dengan tetangga, ataupun yang lain sebagainya. Maka pertama kali yang perlu untuk kita minta memberikan suatu solusi, itu mestinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berkonsultasi ke yang lainnya. Karena Allah mengetahui ada sesuatu yang mungkin kita nggak mengetahuinya jelas. Allah mengetahui sesuatu. Mengetahui segala-galanya, akhir dari segala hal. Sehingga di saat Allah mengetahui akhir dari segala hal, maka tentunya kita minta pertimbangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalnya adalah soal istikharah, termasuk di antaranya adalah minta solusi kepada Allah SWT dalam segala hal. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak akan menutup pintunya dalam tanda kutip. Tidak akan menutup pintunya. Sedangkan umat manusia, ini perbedaan umat manusia dengan Allah SWT. Di antaranya adalah kalau kita itu misalnya ada orang dia meminta kepada orang lain. Sekali mungkin kadang-kadang masih diberi, ataupun sekali langsung tolak pemberiannya, ataupun bantuannya, enggak mau bantunya. Kemudian meminta kedua kali, tanda-tanda muka masam itu ada. Ketiga kali, mungkin kata-kata yang mulai enggak enak itu dia ucapkan. Sampai keempat kali, mungkin kata kasar itu mungkin dia ucapkan. Sampai 4 kali kemudian akan langsung diusir. Ini adalah di saat permintaan tersebut diajukan dari seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Karena umat manusia begitu. Dikata-katain ente nggak mau kerja, ente minta terus. Ente kerja, meminta, ditolak oleh umat manusia. Tapi ini beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat seorang hamba dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua syarat-syarat diterima doa dipenuhi semuanya, mulai dari makanan yang dia makan, mulai dari waktu berusaha untuk mencari waktu yang mustajab, kemudian dia ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusyuk. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolaknya. Semakin diulang, semakin Allah Subhanahu wa taala menyukai model-model yang semacam itu. Dari siapa? Dari segi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di poin berikutnya, di sini ada suatu hadis, la ta'ajjazu fid du'a'i fa innahu la yahliku ma'du'a'i ahadun ma'du'a'i ahadun. Janganlah kalian lemah dalam berdoa. Fa innahu la yahliku ma'du'a'i ahadun.
Karena sungguhnya tidak ada orang yang binasa dikarenakan doa. Ini ada ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama, perbedaan pendapat dari kalangan para ulama tentang masalah hadis ini. Apakah hadisnya hadis yang sahih, apakah hadisnya hadis yang hasan, ataukah hadisnya hadis yang dhaif. Ada sebagian di antara ulama mengatakan bahwa hadisnya adalah hadis yang dhaif. Ada sebagian di antara mereka mengatakan bahwa hadisnya adalah hadis yang hasan. Di sini la ta'jazu an fi du'a. Janganlah kalian lemah dalam berdoa. Lemah dalam berdoa maksudnya adalah malas-malasan untuk berdoa. Sama sekali dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di saat seorang hamba itu dia terus memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi seorang hamba yang kuat. Karena kenapa? Karena optimismenya itu ada. Karena sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan segala-galanya untuk orang tersebut. Sehingga dikatakan bahwa orang yang sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia punya sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala, punya jiwa optimisme, punya semangat gairah hidupnya. Karena kenapa? Ada sandaran dari zat yang tidak ada kelemahan yang dimiliki. Dia memiliki segala kesempurnaan. Dia bisa memberikan sebuah segala-galanya kepada umat manusia. Di saat seorang hamba yang mungkin lemah dari segi fisiknya, lemah dari segi ekonominya, cuma gairah hidupnya itu dia membara-bara. Karena kenapa? Karena dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk di saat dia itu sering berdoa, segala sesuatu yang dia hadapi, dia sandar pada Allah Subhanahu wa taala, dia terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan solusi walaupun toh masalah yang dia hadapi adalah masalah yang kecil. Maka orang tersebut walaupun toh awal-awal dia lemah, walaupun toh dari segi fisiknya dia lemah, dia adalah orang yang terkuat. Dia adalah orang yang kuat. Sedangkan orang yang mungkin menyandarkan segala-galanya kepada urusan dunia, biasanya orang semacam ini kalau seandainya urusan dunianya ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sebagai sandaran itu runtuh, maka nanti biasanya dia juga akan rontok. Ini beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita banyak nyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita menjadi orang yang kuat. Menjadi orang yang kuat. Minimal kuatnya adalah kuat mental kita. Karena kita punya suatu kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menolong hamba-hambanya yang dekat dengan Dia. Innallaha ma'ana. Ini yang perlu untuk kita tanamkan dalam hati kita. Ibaratnya begini ya ikhwah. Ini kenapa kok orang yang menyandarkan diri mereka ataupun yang selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kuat? Ibaratnya begini, walillahi mathaul a'la. Misalnya ada suatu negara yang kecil, negara yang lemah ekonomi, negara yang mungkin lemah dari segi kekuasaannya. Kemudian dia itu punya backingan, punya pelindung dalam tanda kutip, pelindung negara besar. Ini negara kecil. Dia tidak akan diganggu oleh negara-negara yang lainnya. Karena kenapa? Karena belakang negara kecil ini adalah negara-negara yang besar, negara-negara adik kuasa. Kalau anaknya negara kecil ini diganggu, maka bapaknya akan maju. Kalau seorang hamba memang dia mungkin kadang-kadang dia adalah hamba yang lemah dari segi fisik, ekonomi, dari segi penampilan, tetapi di saat hamba tersebut dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah seorang hamba yang kuat. Minimal adalah kuat mentalnya. Semangat hidup membara, semangat hidup berkobar. Jiwa optimismenya itu ada. Kemudian wa dzakara al-Auza'i, al-Imam al-Auza'i rahimahullah di sini, dan juga beliau meriwayatkan suatu hadis dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, qala Rasulullah Muhammad, beliau bersabda, innallaha yuhibbul mulhina fid du'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai
orang-orang yang terus-menerus dalam berdoa. Terus-menerus dalam berdoa. Semakin diulang, semakin terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun toh yang kita minta itu terus kita panjatkan, terus kita ulang-ulang, enggak jadi masalah. Allahumma gfirli warhamni. Ini setiap saat kita baca. Allahumma ja'alna minat tawwabin. Terus kita baca. Walaupun toh yang kita baca itu adalah Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Itu saja. Maka itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian di antara firman Allah Subhanahu wa taala, wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Doalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir jangan-jangan doa kita enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran itu ada. Karena kenapa? Karena kita mengetahui kadar dari iman kita. Kita mengetahui apa-apa yang telah kita makan. Kita mengetahui hal-hal yang mungkin membuat kita tidak khusyuk di saat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang khawatiran kita itu ada. Walaupun begitu ya ikhwah sekalian, kita selalu optimis bahwa insya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga di saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin lama doa kita akan semakin khusyuk. Kalau sudah khusyuk, insyaallah inna rahmatullahi qaribun lil muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada sebagian riwayat yang dari ulama salaf. Mereka mengisahkan bahwa mereka pernah berdoa selama 40 tahun. Berdoa selama 40 tahun lamanya. Falam tahsul lahu illa ba'da 40 aman. Falam tahsul lahu illa ba'da 40 aman. Jadi doa tersebut tidak dikabulkan oleh Allah SWT sampai kemudian masa 40 tahun lamanya. Ini disampaikan sebagian ulama. Ada sebagian doa yang mereka panjatkan 40 tahun sebelumnya. Baru saat ini kemudian dikabulkan oleh Allah SWT, yaitu pasca 40 tahun setelah berdoa yang terus diulang. Artinya di sini berdoa kepada Allah SWT kalau ini adalah kejadian yang diterima oleh ulama salaf atau sebagian ulama salaf, termasuk kemarin kita sampaikan tentang masalah Nabi Musa alaihissalam berdoa sampai berpuluh-puluh tahun lamanya untuk kehancuran Fir'aun. Dihancurkan Fir'aunnya setelah masa 40 tahun lamanya. Kita terus berdoa kepada Allah SWT. Kapanpun nanti Allah mengabulkan doa kita, kita insya Allah berusaha untuk bisa bersabar. Karena masalah kapan nanti kita akan dikabulkan doa kita oleh Allah, maka itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di poin berikutnya, beliau di sini mengatakan di dalam kitab Zuhud karya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah an Qatadah, dari Imam Qatadah, qala Muwarriq, al-Imam Muwarriq beliau mengatakan, ma wajadtu lil mu'mini maslan illa rajulan fil bahri ala khashabah. Kata beliau, saya tidak mendapatkan suatu perumpamaan bagi seorang mukmin dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat ini kita bicara menyangkut masalah doa. Kata beliau, saya tidak pernah mendapatkan suatu perumpamaan seorang mukmin yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan seperti seorang laki-laki, rajulan fil bahri ala khashabah, seorang laki-laki yang berada di atas papan kayu, di atas lautan, mengapung di atas lautan. Fahuwa yad'u ya Rab la'allaha azza wa jalla yunjiyahu. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rab. Ia berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Antum bayangkan ya ikhwah. Ataupun mungkin antum sendiri berada di tengah lautan. Tengah lautan jauh dari pantai. Tidak bisa berenang. Perbekalan habis, air minum juga habis. Mau minum air laut jelas gak mungkin. Kalau mungkin kadang-kadang ikan mungkin masih bisa kadang kita dapatkan, tapi susah karena nggak membawa alat apa-apa. Air
laut nggak mungkin bisa untuk dijadikan sebagai penghilang dahaga. Semakin diminum semakin dahaga. Antum bayangkan diri antum berada di tengah lautan tersebut dalam keadaan sebagaimana laki-laki ini. Tidak ada HP yang bisa kita gunakan untuk minta bantuan. Mau berteriak tidak ada orang yang mendengarnya. Sehingga hanya ada satu sandaran yang dimiliki oleh seorang hamba ini, yaitu ya Rabb, ya Rabb. Kapan ini nanti dia ini? Kapan dia menghentikan mintaannya, permintaan tolongnya kepada Allah SWT? Adalah di saat dia telah diselamatkan oleh Allah SWT. Selama dia belum diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa terus dia panjatkan, teriakan terus dia panjatkan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yunjiahu, agar dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin itu begitu. Seorang mukmin itu begitu. Sebagaimana yang sekedar perumpamaan tadi ini. Sekedar perumpamaan. Berada di tengah lautan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus meminta sampai nanti apa? Sampai nanti hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang mukmin ini adalah mukmin yang benar, imannya bukan iman yang KW, di saat satu hajat telah berhasil dia dapatkan, telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia minta kepada Allah yang lainnya. Karena tadi itu kaidahnya. Jadi orang man lam yas'alillah yaghdab alaih. Orang yang tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan murka. Satu permintaan telah dikabulkan oleh Allah, maka kita tidak akan menghentikan permintaan tersebut. Tetapi terus kita susuli dengan permintaan-permintaan yang lainnya. Satu proposal selesai dalam tanda kutip kepada Allah SWT, maka kita meminta kepada Allah SWT proposal-proposal yang lainnya. Kesehatan, masalah ketentraman hidup, masalah ketentraman dalam rumah tangga, dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dipanjangkan usia, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan segala fisik kita. Meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi arah penyerupaan dari seorang mukmin diserupakan dengan seorang laki-laki yang berada di atas lautan, berada di atas papan tadi itu adalah dari segi apa di antaranya? Dari segi enggak ada kebutuhan lain kecuali minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus diulang-ulang permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di poin C. Poin C ini adalah tentang masalah, kalau kita lihat kitabnya itu adalah faslun min afat du'a. Bab tentang afat ataupun sesuatu, kalau disebut afat ini kan sesuatu yang merusak. Sesuatu yang merusak. Sesuatu yang perlu untuk dihindari. Sesuatu yang perlu untuk dihindari itu disebut sebagai afat karena membahayakan. Di saat di sini ini beliau mengatakan afatud du'a, tentang afat doa, maka nanti hal-hal yang membahayakan doa ini biar tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka afat ini perlu untuk dihindari. Jangan dilaksanakan. Apa ini? Di sini beliau mengatakan tergesa-gesa dalam mengharapkan terkabulnya doa. Salah satu kesalahan yang dapat menghalangi terkabulkannya doa adalah tergesa-gesa ataupun ketergesa-gesaannya seorang hamba dalam berdoa kepada Allah SWT. Ingin segera dikabulkan oleh Allah SWT. Padahal Allah lebih mengetahui kapan dia berhak untuk dikabulkan doanya. Selain itu, kalau misalnya seorang hamba dia itu berdoa kepada Allah SWT 1 kali 2 kali, kemudian dia itu kok menghentikan doanya setelah dia melihat tidak ada tanda-tanda doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menghentikan doanya, inilah yang disebut sebagai tergesa-gesa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ia menganggap doanya lambat dikabulkan. Lantas ia merasa jenuh dan letih sehingga akhirnya dia meninggalkan doanya. Ini ibarat orang yang menabur benih atau menanam tanaman kemudian dia menjaga menyiraminya, namun karena merasa terlalu lama menunggu hasilnya, orang itu pun membiarkan dan mengabaikan tanaman tersebut. Ini ya ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab dalam berdoa, doa itu terus perlu untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menghentikannya walaupun toh belum ada tanda-tanda doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berdoa kepada Allah untuk meminta kesalehan seorang anak, kita doakan anak kita, kok anak kita semakin dia udah bertahun-tahun doakan, kok keadaannya udahnya begitu saja nih. Untuk diajak iman itu susah. Untuk diajak ke masjid itu beratnya bukan main. Di saat orang tua misalnya dia melihat anaknya kok enggak terpengaruh sama sekali dengan doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lantas kemudian menghentikan doanya. Seorang istri yang mendoakan keberhasilan suaminya, sudah bertahun-tahun suaminya masih biasa-biasa saja misalnya, tetap perlu disyukuri. Karena kenapa? Karena suami sudah berusaha, suami telah berusaha mencari sesuatu yang halal. Apakah lantas kemudian di saat suami ini dia kelihatan biasa-biasa, ya gitu-gitu aja setiap tahunnya, nggak ada perubahan sama sekali. Barang-barang yang dimiliki juga itu saja, nggak ada perubahan sama sekali. Seorang istri seyogyanya dia itu tidak menghentikan doanya, terus minta kepada Allah SWT, motivasi kepada suaminya untuk mencari yang halal, motivasi kepada suaminya untuk mengupgrade kemampuan dirinya dalam skillnya, dalam mungkin bahasanya, dalam mungkin kemampuannya, dalam keahlian-keahlian yang lain. Terus berusaha untuk mengajak suaminya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperbaiki cara ibadahnya, diperbaiki cara nyari rezekinya. Terus doa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menghentikannya. Karena kalau sudah menghentikan, kata Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadis yang sahih, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Kama qala alaihi wasallam. Doa kalian akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ma lam ya'jal, selama kalian itu tidak tergesa-gesa dalam doanya. Kemudian para sahabat mereka bertanya, "Kaifa ya'jal ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, ini isti'jal ataupun tergesa-gesa dalam berdoa itu apa? Kata Nabi Muhammad, kalau dia seorang yang berdoa ini dia bilang da'utu falam yaru yustajabu li fatrukat doa, kama qala wasallam. Kalau ada orang dia berdoa kepada Allah, kemudian dia bilang, "Ana telah berdoa berkali-kali ini, ana telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala." Tetapi enggak ada perubahan sama sekali, enggak ada tanda-tanda doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian orang tersebut dia meninggalkan doanya. Yang model-model semacam ini disebut sebagai isti'jal ataupun tergesa-gesa dalam berdoa. Maka yang menjadi PR untuk kita semuanya, berhubung tergesa-gesa dalam berdoa itu dimasukkan dalam kategori afat, maka PR untuk kita di saat kita berdoa adalah terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak usah pedulikan kapan Allah akan mengijabah doa kita. Yang penting terus continue berkesinambungan doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya nanti serahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah nanti ada pahala? Iya, ada pahala. Walaupun toh doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pahala ini doa wal ibadah, ini doa adalah ibadah. Kalau ibadah, doa terus kita panjatkan, maka nanti pahalanya tidak akan didapatkan, hanya dikaitkan masalah diterima atau enggak diterima doa kita. Kita tetap mendapatkan pahala walaupun toh misalnya doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok diberikan pahala bagaimana? Iya, karena Allah Subhanahu wa taala ridho. Tadi yang di awal begitu tadi. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi, orang yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan murka.
Kalau minta kepada Allah, Allah akan ridho, artinya diberikan pahala oleh Allah SWT. Itu di satu sisi. Sisi yang lainnya yang sering kita sampaikan tadi itu adalah doa wal ibadah. Doa itu adalah merupakan suatu ibadah. Artinya kalau ada orang yang berdoa kepada Allah SWT, maka kita akan diberikan, ataupun orang tersebut akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai lupa, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kalian berdoalah terus kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian yakinnya bahwa doa kita akan dikabulkan suatu saat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam poin ini beliau menyebutkan suatu hadis, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'utu falam yustajab li. Dalam hadis riwayat fatilka doa. Ini doa masing-masing kalian akan dikabulkan ataupun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala selama kalian tidak tergesa-gesa. Kemudian ada yang bertanya, kemudian bertanya sebagian riwayat, bagaimana maksudnya doa yang tergesa-gesa? Nabi Muhammad beliau menjawab, da'utu falam yustajab li. Saya sudah berdoa pada Allah tapi dia tidak mengabulkan doaku ataupun doaku tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim, ini Sahih Muslim ya ikhwah, tentunya adalah level yang ketiga, Al-Quran, kemudian Al-Bukhari, kemudian Muslim. Semua ulama sepakat bahwa hadisnya adalah hadis yang sahih. Kalau sahih, kalau berisi suatu perintah maka wajib hukumnya untuk kita terapkan. Kalau berisi suatu larangan maka wajib hukumnya untuk kita tinggalkan. Kalau nanti berisi suatu akidah, menyangkut masalah akidah, maka wajib hukumnya untuk kita imani. Menyangkut masalah hal yang lainnya, maka wajib hukumnya untuk kita percayai. Di dalam hadis ini, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin. Di sini kata Nabi Muhammad SAW, doa seorang hamba akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak berdoa untuk suatu kemaksiatan. Tentunya nanti ini juga perlu dilihat dari aspek-aspek yang lainnya di berbagai hadis. Kalau dalam hadis ini saja kata Nabi Muhammad SAW bahwa doa seorang hamba akan senantiasa terkabul. La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim. Selama ia tidak berdoa untuk kemaksiatan atau untuk suatu dosa atau untuk memutuskan suatu tali silaturahim. Kalau doa seorang itu nanti intinya di dalamnya adalah agar hubungan si fulan dengan si fulan itu terputus, sedangkan mereka adalah ada ikatan suatu kerahiman ataupun keluarga, maka yang model-model begini tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun misalnya doa jelek untuk orang tuanya ataupun jelek untuk saudara-saudaranya, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena ada unsur pemutusan tali silaturahim. Ataupun di situ ada unsur maksiatnya. Doa agar dikabulkan, ada minta kepada Allah, minta kepada Tuhan agar bisnis dia di suatu tempat yang sebenarnya bisnisnya ini adalah bisnis yang haram. Kemudian dia minta kepada Tuhan, Tuhannya akan dikabulkan. Maka tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi musnad Ahmad, dan di dalam musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, la yazalul 'abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Seorang hamba dia akan senantiasa berada dalam kebaikan, bi khairin ma lam yasta'jil, selama dia tidak tergesa-gesa. Tadi itu adalah maksudnya tidak tergesa-gesa dalam doa. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasta'jil? Bagaimana maksudnya ya Rasulullah dengan tergesa-gesa di sini? Beliau mengatakan, da'utu rabbi falam yastajib li. Aku telah berdoa kepada Allah, kepada Tuhanku, tapi dia tidak mengabulkan permohonanku. Yang perkataan-perkataan yang model-model semacam ini
Ini termasuk dia tergesa-gesa di dalam doanya. Maka biar kita tidak termasuk dalam kategori orang semacam ini, kita tidak perlu pusingkan tentang masalah kapan Allah akan mengabulkan doa kita. Yang penting kita jalankan kewajiban untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian semua berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Qala rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan di sini ini tentang masalah waktu-waktu terkabulnya doa. Fadlu awqatil ijabah wa idza jama'a mad du'a'i khudurul qalbi wa jam'iyatihi bi kulliyatihi al-matlubi wa sadafa waqtan awqatil ijabah sittah. Di sini ini doa itu akan digabulkan oleh Allah jika di dalamnya terkumpul kehadiran hati, kekhusyuan maksudnya. Konsentrasi penuh terhadap apa yang diminta. Berarti bukan hanya sekedar mengucapkan dengan bibir, tapi juga perlu nyambung ke otak, nyambung ke hati juga, dan yakin bahwa Allah SWT akan mengabulkan doa kita. Dan bertepatan dengan salah satu dari 6 waktu dikabulkannya doa. Ada waktu-waktu yang diletakkan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan dalamnya tentang ijabah doa. Artinya kalau seorang hamba dia itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semua syarat-syarat terpenuhi, etika ataupun adab-adabnya berusaha untuk dia laksanakan dan bertepatan dengan waktu-waktu mustajab, insyaallah Allah tidak akan menolak doa-doa tersebut. Disebutkan oleh beliau di sini diantaranya ini adalah sepertiga malam yang terakhir. Tadi ini kelupaan kita nge-share, nggak bisa nge-share ini, nggak bisa nge-share di grup di Zoom-nya. Allah alam ini bisa ngelihat teksnya nggak ini yang di Zoom ini? Bisa ya, alhamdulillah. Nah, ini yang pertama adalah sepertiga malam yang terakhir. Ada suatu hadisnya hadis yang sahih. Nabi Muhammad beliau mengatakan yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya. Sungguhnya Allah SWT ataupun Allah SWT turun di setiap malam, turun dari langit dunia dari setiap malam. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Di saat kapan? Di saat sepertiga malam yang terakhir. Ini masalah turunnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berakidah Ahlussunnah wal Jamaah mempercayai apa ada yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Untuk masalah caranya itu bukan urusan kita, tapi itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sangat sedikit nggak mengetahui bagaimana caranya. Yaqulu, dia berkata, man yad'uni fa'astajibu lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa'utiyahu. Orang yang minta kepadaku akan aku berikan. Ini adalah sepertiga malam terakhir. Ada sebagian di antara pertanyaan yang sering terlontar, sepertiga malam itu bagaimana maksudnya? Misalkan begini, misalnya maghrib ataupun misalkan di saat matahari terbenam itu atau di saat sholat maghrib itu misalnya adalah jam 6. Kemudian waktu pagi ataupun di saat matahari terbit itu adalah jam 6 juga. Tinggal nanti dari jam 6 sampai jam 6 dibagi menjadi 3. Kalau misalnya nanti berakhir jam sholat subuhnya misalnya jam 5, maka nanti berakhir jam 5, tinggal dibagi 3. Sepertiga yang terakhir itulah nanti sepertiga yang terakhir itulah yang dimaksudkan dalam hadis ini. Kemudian yang poin berikutnya adalah di saat azan. Di saat azan dikumandangkan. Ini ada ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama. Tentang masalah apa? Tentang masalah
ini doanya ini setelah azan ataukah di saat azan ataukah di saat azan sama iqamat. Di saat azan sama iqamat ada yang ada di poin yang ketiga. Sedangkan yang di saat azan ada suatu hadis, tapi di sini hadisnya ada di pertentangan di kalangan para ulama. Tetapi sebagian di antara mereka mengartikan bahwa hadis ini maksudnya adalah setelah azan. Tapi yang jelas ada suatu hadis yang lain yang berkaitan tentang masalah Nabi Muhammad beliau mengatakan idza sami'tumul muadzin, kalau kalian mendengar suara seorang muadzin, faqulu mislama yaqul, maka kalian ucapkanlah sebagaimana yang dia ucapkan. Tsumma shallu alayya, kemudian kalian bacalah selawat atasku, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra, barang siapa membaca selawat atasku sebanyak 1 kali maka nanti Allah memberikan rahmat sebanyak 10 kali. Tsumma sallallahu liyal wasilah, kemudian kalian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untukku suatu wasilah. Yang mana wasilah ini adalah hanya diperuntukkan untuk satu hambanya, yaitu satu orang Rasul, dan Nabi Muhammad beliau berharap bahwa wasilah tersebut itu adalah dikhususkan ataupun diberikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian di poin berikutnya, tadi itu kita menyebutkan ada suatu hadis tentang masalah doa di saat tengah-tengah azan. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkannya. Syekh Al-Albani rahimahullah beliau di antara ulama yang mensahihkan hadis ini. Apa itu? Nabi Muhammad beliau mengatakan idza nadal munadi, kalau seorang muadzin itu dia menyerukan azannya, futihat abwabus samai, maka pintu-pintu langit akan terbuka. Wastujibat du'a, dan doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat muadzin dia mengumandangkan azan, pintu-pintu langit akan terbuka dan doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang model begini ini berarti bisa kita amalkan. Kalau menurut ulama-ulama yang telah mensahihkan hadis ini, berarti di saat kita berdoa tidak dikhususkan di saat ma bainal adzani wal iqamah, yang sangat masyhur yang telah selama ini itu adalah doa di antara azan sama iqamat. Sedangkan di saat muadzin azan, kita biasanya mendengar suara muadzin untuk siap menjawab azannya. Di sini ada suatu hadis, tadi itu hadisnya adalah hadis yang sahih, termasuk disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini dalam riwayat Imam Hakim bahwa di saat idza nadal munadi futihat abwabus samai, di saat seorang muadzin dia itu mengumandangkan azannya, maka pintu-pintu langit terbuka. Wastujiba ad-du'a, doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya juga ini bahkan ada diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, tetapi tidak terdapat dalam sahih beliau. Tidak terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, tetapi tidak dituliskan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Ini beliau tuliskan dalam kitab Adabul Mufrad. Kan begini ya ikhwah. Adabul Mufrad ini kitab dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Adab artinya hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah etika ataupun adab. Mufrad artinya disendirikan. Disendirikan dari apa? Beliau pisahkan dari hadis yang terkumpul dalam Sahih Al-Bukhari. Di dalam Sahih Al-Bukhari sendiri ada bab tentang etika ataupun adab, berkaitan tentang masalah adab. Beliau mendapatkan hadis-hadis yang lainnya yang berkaitan tentang adab, cuma tidak beliau masukkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dimasukkan dalam mana? Dimasukkan dalam kitab Adabul Mufrad. Tapi di sana yang di dalam Adabul Mufrad ada yang hadis sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan. Hadis yang saat ini mau kita bahas sampaikan ini adalah hadis yang sahih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sa'atani tuftahu lahum abwabus sama."
Dua waktu yang pintu-pintu langit dibuka. Wa qalla da'in turaddu alaihi da'watuhu, dan sangat sedikit orang yang berdoa ditolak doanya. Apa itu? Yaitu hina yahdurun nida'u, yaitu di saat azan dikumandangkan. Saat azan hadir, saat azan dikumandangkan. Wasaffu fi sabilillah, dan dia di saat berada di saf perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saf ataupun berada di barisan perang ini belum kita alami. Tetapi dengan mudah kita mendapatkan di saat muadzin dia mengumandangkan azannya, kemudian kita bisa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tadi ini yang ketiga di sini adalah termasuk waktu yang mustajab, itu adalah ma bainal adzani wal iqamah, yaitu antara azan dan juga iqamat. Kapan ini enggak terikat oleh waktu, asalkan antara azan dan juga iqamat. Dan di dalam hadis ini juga nanti tidak didapatkan apakah perempuan-perempuan yang mungkin dia berada di dalam rumahnya dan dia tidak ikut datang ke masjid, kemudian ada hak bagi dia untuk mendapatkan fadilah doa di antara dua azan sama iqamat. Berhubung hadisnya adalah hadis yang bersifat umum, maka kita biarkan hadis ini dalam keumumannya. Kalau dalam keumumannya, otomatis siapa saja yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala antara azan sama iqamat, apalagi misalnya ibu-ibunya dia di rumah juga sholatnya tepat waktu. Saat azan dia telah siap wudu. Sehingga setelah azan dia siap untuk sholat. Yang mudah-mudah semacam ini, insya Allah dia juga tetap mendapatkan suatu fadilah untuk bisa berdoa di saat azan sama iqamat. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, inna du'a la yuraddu bainal azani wal iqamah fad'u, kata Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya doa antara azan sama iqamat itu la yuraddu, tidak ditolak. Fad'u, kata beliau, kalian berdoalah. Kapan nih? Di saat azan sama iqamat. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Kemudian di poin berikutnya. Masih berapa lama? Sudah? Pas? Tayyib. Kita mungkin buka tanya jawab insyaallah. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita bahas di halaman yang ke-23 insyaallah, yaitu doa yang dipanjatkan setelah melaksanakan sholat wajib. Insyaallah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, kalau Allah memberikan keluangan ataupun memberikan kesempatan kita untuk masih bisa hidup dan juga untuk bermajlis insyaallah. Semoga Allah berkahi seusaha kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Silakan sebelum kita tutup barangkali ada pertanyaan.